Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama saya Pastor Yusa Gadi Siswantoro dan kita berada di The Holy Spirit Series. Dan biarlah sebelum kita masuk di dalam episode kali ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berdoa untuk semua anak-anakmu, jemaatmu yang mengikuti tayangan ini, berikanlah kepada mereka hati yang rindu untuk ditaburi benih firman, dan mereka punya kerinduan lebih mendalam untuk mengerti akan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, diri kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menyertai dari awal hingga akhir, dan semua yang mengikuti ini tidak akan teralihkan perhatian mereka kepada apa dan siapapun. Kami akan mengikutinya sampai selesai. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tema yang saya sampaikan pada episode ini adalah bagaimana mendengar suara Roh Kudus di dalam diri kita. Dan yang saya sampaikan ini bukan formula manusia, tetapi biblical formula yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ada 3 steps, 3 langkah yang akan memposisikan dirimu untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang paling utama yang harus kita garis bawahi, tinggalkanlah dusta musuh yang berkata, suara Tuhan itu sulit untuk didengar. Itu adalah dusta. The voice of God is difficult to hear. Mereka berkata, suara Tuhan, aduh sulit itu untuk bisa didengar. Saudara-saudara, kebohongan ini mesti dipatahkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, orang-orang yang mendengar suara Tuhan itu bukan orang-orang yang sempurna. Mereka bukan orang tanpa salah, tapi toh mereka mendengar suara Tuhan. Nah sekarang, kita sudah alami penebusan Kristus. Kenapa kita tidak mendengar? Dan tidak pernah mengalami pengalaman mendengar suara Roh Kudus. Biarlah kita akan memulai babaan baru di dalam kekristenan kita. Bukan kekristenan yang kita ngomong kepada Tuhan saja, tetapi Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya bicara kepada kita juga. Memang ada banyak suara, ada banyak percakapan. Apalagi di sosial media. Secara umum, saudara tahu bahwa setan berbicara. Kuasa kegelapan berbicara. Perasaan saudara berbicara. Teman berbicara, keluarga berbicara, situasi saudara berbicara. Sehingga begitu banyak suara-suara, hati-hati jangan sampai kita terperangkap tidak mendengar suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sering kita terperangkap, terjebak, kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Yang kita dengar adalah suara-suara lain di luar. Nah, beberapa perangkap yang membuat kita tidak mendengar suara Roh Kudus adalah spiritual deafness, tuli secara rohani. Di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 dikatakan begini. Lalu berserulah Delilah, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun ia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Perhatikan di sini, roh Yahweh, Roh Kudus, Roh Elohim itu ada pada Simson. Tetapi ketika ayat tadi kita baca, kita temukan bahwa Simson merasa roh Yahweh masih ada bersamanya, tetapi ternyata telah meninggalkan dia. Sekarang bandingkan dengan di perjanjian baru. Roh yang sama yang ada pada Simson, itu juga roh yang sama yang ada pada Petrus, Paulus, yang ada pada Yesus, yang ada pada kita. Baca di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Berkata begini, aku akan meminta kepada Bapa
Dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Di perjanjian baru, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, diberi Yesus kepada orang percaya, dan tinggal di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Kalau saya amati ini di perjanjian lama, roh itu bisa meninggalkan, roh perjanjian baru, roh itu tetap tinggal di dalam diri orang percaya. Sehingga dulu Roh Kudus itu tidak bisa didukakan. Sekarang Roh Kudus itu bisa didukakan. Kenapa? Karena dulu bila Roh Kudus tidak suka kepada orang yang bersangkutan, maka dia langsung pergi meninggalkan orang tersebut. Tetapi sekarang, karena roh itu tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya, ketika di dalam hidup orang tersebut tidak menghargai, tidak mengajak komunikasi, tidak menyapa, tidak membangun relationship, tidak intim dengan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, Roh Kudus tetap tinggal di sana dan menjadi didukakan. Dulu tidak, nggak suka langsung pergi. Sekarang Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Dan bagaimana selama ini? Apakah kau menyapa dia, membangun komunikasi, relationship, keintiman dengan dia? Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Memang dia tidak akan meninggalkanmu, tetapi tetap di sana, jangan didukakan. Dan perhatikan kembali Simson. Simson alami konsekuensi. Dia ditinggalkan oleh roh Yahweh. Lalu bagaimana dengan kita? Kalaupun roh itu tetap tinggal di dalam diri kita, tetapi tetap juga ada konsekuensi. Yaitu apa? Powernya diminish. Powernya menjadi pasif, diam. Kenapa? Karena orang yang bersangkutan tidak sesuai firman. Tidak dengar suara tuntunan Roh Kudus. Tidak dengar-dengaran. Dan dia kena penyakit, bukan COVID-19, tetapi orang tersebut kena penyakit yang saya katakan tadi yang pertama, spiritual deafness. Tuli secara rohani, itu yang pertama. Yang kedua, perangkap yang kedua, sehingga orang tidak mendengar suara Roh Kudus adalah sin of presumption, yaitu dosa karena menduga-duga. Saya membaca Bible ketika Paulus pelayanan ke Asia. Dia tidak memulai pelayanannya dengan doa. Dari mana saya tahu? Karena saat Paulus sudah pergi ke Asia, di tengah perjalanan itu, Roh Kudus menghentikan mereka. Paulus melakukan sesuatu yang ternyata bukan kehendak Roh Kudus. Tetapi dia yakin akan keputusannya, akan kemampuannya. Confident in your own ability that you forget to listen to the voice of the Holy Spirit. Karena yakin akan kemampuan kita dan kita tidak berbicara kepada Roh Kudus, tidak mendengar tuntunan Roh Kudus, akhirnya dihentikan di tengah jalan. Itu tentang Paulus. Sekarang kita lihat di perjanjian lama. Ada peristiwa lain yang tertulis di 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yuk kita baca ayat tersebut. Ketika raja menetap di rumahnya, Yahweh mengaruniakan kepadanya ketenangan dari semua musuh di sekelilingnya. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah sekarang aku tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras, padahal tabut Elohim ditempatkan di dalam kemah. Lalu Natan berkata kepada raja, pergilah dan lakukanlah segala yang ada dalam hatimu sebab Yahweh menyertai engkau. Ini Natan berbicara, sudah lakukanlah, kata Natan kepada Raja Daud. Perhatikan ayat 4. Namun pada malam itu firman Yahweh datang kepada Natan dengan mengatakan, pergilah dan haruslah engkau katakan kepada hambaku Daud, beginilah Yahweh berfirman, apakah engkau akan membangun sebuah bait bagiku untuk tempat kediamanku? Ternyata Natan pun terperangkap pada the sin of presumption. Dia bersalah karena menduga-duga dan dia mengiyakan kepada Daud tanpa bertanya kepada Tuhan. Dia berkata, ya silahkan. Tetapi kemudian Tuhan berfirman, apakah Daud akan membangun bait itu? Apakah aku berkenan kepadanya untuk membangun bait itu? Ternyata tidak. Dan Natan
kemudian meralat. Di ayat yang ke-5 tadi. Apakah engkau akan membangun sebuah bait bagiku untuk tempat kediamanku? Ternyata Tuhan tidak berkenan. Nah, ini adalah tentang Natan yang melakukan kesalahan karena menduga-duga tanpa bertanya suara Tuhan. Perangkap yang ketiga, bukan hanya spiritual deafness, bukan hanya the sin of presumption, tetapi yang ketiga adalah the trap of tradition, perangkap tradisi. Maksudnya di sini adalah hal yang kita lakukan berulang menerus seperti sedia kala. Ternyata ini juga bisa menjadi perangkap sesuatu yang salah. Contoh, ketika di Perjanjian Lama, tertulis di Keluaran pasal 17 ayat 4 sampai dengan 6, Musa ketika itu disuruh untuk memukul batu. Tuhan bersuara untuk Musa memukul batu dan keluar airnya. Dan betul keluar airnya. Tetapi selanjutnya ada situasi yang mirip. Tertulis di Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 12. Tuhan ingin supaya Musa bukan memukul batu, tetapi berbicara kepada batu. Tetapi perhatikan di sini, Musa, dia pikir pakai metode yang sama. Tetapi Musa, dia pikir Tuhan pakai metode yang sama sebelumnya, yaitu memukul batu. Padahal Tuhan ingin dia move on dengan cara yang sebelumnya, cara yang lama. Tapi Moses was following tradition, not to the voice of the Holy Spirit. Roh Tuhan ingin dia cuma bicara. Tetapi Musa pakai gaya lama, memukul batu berhasil, dipikirnya ini juga memukul batu berhasil. Dia tidak move on dengan cara yang sebelumnya. Saya mau sampaikan kepada saudara, seringkali di dalam ministry, kita terperangkap dengan tradisi. Tidak bisa move on dengan metode yang lama. Kita berkata, dulu berhasil kok begini, dulu berhasil kok begini. Padahal Roh Kudus memberikan suaranya, pewahyuannya, tuntunannya dengan cara yang baru. Jadi jangan menjadi kolot dengan tidak mengikuti perkembangan bagaimana Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Saudara berkata, oh sistem yang dulu begitu berhasil kok, sekarang mesti juga begini. Belum. Itu belum jaminan. Power is not found in a system, it's found in obedience. Jadi keberhasilan, kuasa itu tidak ditemukan dalam sistem, tetapi ditemukan dalam ketaatanmu kepada suara Tuhan. Jadi kita perlu mendengar suaranya. Hal lain yang ingin saya sampaikan kepada saudara, satu peristiwa ketika di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10, di sana dituliskan peristiwa ketika Samuel masih kecil, dia dipanggil oleh Tuhan dengan suara Tuhan. Samuel, Samuel. Sampai 3 kali. Lalu Samuel ini mendengar. Tapi dia pikir itu suara mentornya, yaitu Imam Eli. Lalu dia pergi ke Imam Eli. Lalu Imam Eli ditanya, Tuhan memanggil saya. Oh tidak. Lalu Samuel kembali. Lalu dia dengar lagi suara. Dia datang kepada Imam Eli. Lalu Imam Eli berkata, tidak, bukan aku yang manggil. Maka tahulah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang bersuara. Lalu dia memberi pesan kepada Samuel kecil, kalau nanti dia panggil lagi, engkau jawab saja, ya Tuhan, ini aku. Apa yang engkau mau lakukan dalam diriku. Dari ayat-ayat tadi terbukti bahwa ada yang mendengar suara Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, tetapi tidak mengenali bahwa itu suara Tuhan. Jadi, sangat penting sekali untuk level berikutnya mendengar tetapi tidak mengenali. Yohanes pasal 10 ayat 27, Yesus berkata begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi pertanyaannya adalah bukan lagi apakah kau dengar suara Tuhan?
Tetapi ayat tadi berkata, domba-dombaku. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau adalah domba kepunyaan Tuhan? Dan inilah kebenarannya. Saudara mendengar suara Roh Kudus memang bisa dengan berbagai macam cara. Tetapi engkau bisa mengenali, oh Tuhan yang bicara kepadaku melalui cara ini, melalui cara itu, melalui saya menyampaikan khotbah pengajaran semacam ini, engkau juga bisa mendengar suara Roh Kudus. Bukan berarti saya Roh Kudus, tetapi Tuhan bisa pakai memperdengarkan suaranya dengan cara engkau mendengar firman, engkau mendengar pengajaran. Namun berapa banyak kita menjadi seperti Samuel. Kita anggap itu suaranya Imam Eli. Gak penting. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, jemaat, ketika mendengar khotbah, juga mereka beranggapan, itu suara Pastor Yusak. Itu suara manusia. Lalu Imam Eli berkata, bukan aku nak. Kalau dia nanti memanggilmu, bersuara lagi, berkatalah, ini aku ya Tuhan. Jadi, it's not about hearing, it's about recognizing Him. Bukan tentang mendengar, tetapi mengenal Dia. Memang saudara bisa mendapatkan informasi, saudara tangkap, saudara dapatkan masuk dalam diri saudara dari bermacam-macam sumber. 3S. S yang pertama, satanik. S yang kedua, secular. S yang ketiga, spirit. Nah, kalau spirit ini, suara yang dari roh itu selaras dengan firman. Dan selaras dengan sifatnya Tuhan. Kalau yang satanik, itu berlawanan dengan firman. Kalau yang sekuler, itu lebih halus. Dia berlawanan dengan sifatnya Tuhan. Jadi kalau satanik bertentangan dengan firman, kalau sekuler berlawanan walaupun secara halus dengan the nature of God, dengan sifatnya Tuhan. Dan yang ketiga, kalau yang spirit tadi selaras dengan firman dan selaras dengan the nature of God. Nah, saudara-saudara, sekarang begini. Tentunya kita tidak mau mendengar suara dari satanik, sumber satanik. Tidak mau mendengar suara dari sumber sekuler untuk menangkap Roh Kudus. Yang kita dengar adalah suara dari Spirit, Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menjelaskan suara yang ketiga ini yang semacam apa? Yang seperti apa? Bagaimana ciri-cirinya? Oke. Kalau saya minta saudara menjelaskan suara pasanganmu kepada saya itu seperti apa? Lalu kemudian saudara menjelaskan. Misalnya saya tanya, suara pasanganmu itu kayak apa sih? Atau suara ibumu itu seperti apa sih? Saudara bisa menjelaskan? Bisa. Lalu saudara jelaskan kepada saya, oh suaranya itu tipis, halus. Mungkin saudara berkata, oh suaranya itu besar, dalam, tegas, dan lain-lain. Nah, apakah setelah saya mendapatkan penjelasan dari saudara, saya di tengah-tengah banyak orang, kemudian ketemu dengan pasanganmu atau ibumu, bisa tahu yang mana suara ibumu, yang mana suara pasanganmu, dengan penjelasanmu tadi? Tentu tidak bisa. Saudara paham ya maksud saya? Begitu juga dengan Roh Kudus. Jika saudara tanya kepada saya, yang seperti apa sih suara Roh Kudus itu? Saudara walaupun dijelaskan, tidak akan bisa mengerti. Kecuali kau sering intim dengan dia, kau karib dengan Roh Kudus itu sendiri. Saya bisa menjelaskan
Tetapi apakah penjelasan yang saya berikan itu cukup? Tidak. Kecuali kau punya relationship dengan Roh Kudus, engkau punya intimacy dengan Dia. Analoginya begini, saya dengan istri saya, Bu Hana. Saya membangun intimacy relationship dengan Bu Hana dari sejak tahun 83 saya menikah. Dan sekarang tahun 2020 berarti sudah 37 tahun. Dan sebelum menikah saya kenal 4 tahun, berarti 41 tahun. Nah, karena sudah intim, sudah menjalin relationship sekian waktu, maka saya bisa kenal suaranya. Mana itu suaranya istri, mana itu suara orang lain. Ketika Bu Hana telepon yang tidak saya kenal sekalipun, lalu saya dengar suaranya, pasti saya langsung kenal. Ini suara istriku. Itu tentang suara. Bahkan ketika dia berjalan, suara langkah kakinya pun saya kenal. Itu langkah kaki istri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sudah terbangun intimasi. Begitu juga dengan Roh Kudus. Saudara tidak bisa dijelaskan kata sebelum engkau melangkah untuk membangun intimasi. Nah, sekarang lebih dalam lagi, saya akan sampaikan steps-nya sehingga kau pada posisi yang tepat untuk bisa mendengar suara Roh Kudus itu. Yang pertama, pray, doa. Dan doa ini seperti ajaran Yesus mesti diam secara private, secara hening, silence and stillness. Silence yang dimaksudkan adalah menjauhkan godaan daya tarik dari luar. Godaan physical distraction, daya tarik secara fisik. Engkau matikan TV, engkau turn off HP, engkau menutup pintu, engkau berada dalam sebuah ruang, seperti yang tertulis di Matius pasal 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6 berkata begini, tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Jadi, silence di sini adalah saudara di tempat yang tersembunyi, secara private, dan kemudian bukan hanya silence, tetapi stillness. Stillness ini, hening ini yang dimaksudkan adalah membuat hening jiwa, pikiran, emosi, meneduhkan rasa khawatir, kepahitan, tidak mengampuni, sinis, meneduhkan kekacauan di pikiran, berkecamuk, diteduhkan. Jadi silence dan stillness. Maka ketika engkau berdoa secara tersembunyi, maka engkau akan dapatkan hasil secara terbuka. Orang-orang yang secara publik mendapatkan hasil yang luar biasa dahsyat. Itu di balik semuanya itu ada kehidupan doa yang secara tersembunyi. Pemazmur menulis di Mazmur pasal 46 ayat 10 berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Nah, saudara-saudara, praktekkan ini. Diamlah dan ketahuilah. Itu di Mazmur. Di Matius tadi, masuklah di tempat yang tersembunyi. Diamlah, hening. Silent and still prayer. Doa yang hening. Lakukan Matius 6 ayat 6 tadi. Dan ciptakan sebuah atmosfer. Dalam keheningan itu, kau melantunkan pujian penyembahan. Dan jangan sampai ada gangguan yang lainnya. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, step yang kedua adalah firman. The word is the key to hearing his voice. Firman adalah kunci, langkah, cara untuk engkau bisa menemukan suara Tuhan. Engkau membaca firman, membuat saudara menjadi familiar dengan suaranya. Ketika saudara dengan pasanganmu, ketika saudara dengan ibu
kemudian engkau sering mendengar suara pasanganmu atau ibumu. Kemudian setelah itu, walaupun engkau tidak melihat, walaupun di balik ruangan dan lain sebagainya, tidak tampak wajahnya, engkau akan mengenali suara pasangan atau ibumu. Begitu juga ketika engkau membaca firman, baca, membuat saudara familiar dengan suara Roh Kudus. Dan ketika engkau membaca firman itu membuat kau pada posisi yang tepat. Engkau membaca firman Tuhan membuat kau confidence, merasa yakin ketika engkau, ini suara mana ini? Ini suara siapa ini? Engkau merasa yakin, oh itu suara Roh Kudus. Perhatikan di Yohanes pasal 14 ayat 26, dikatakan begini, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kamu, Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu, He reminds. Jadi ketika murid-murid bertemu Yesus pada waktu itu, murid-murid kan mendengar suara Yesus, lalu Yesus pergi ke surga, kemudian Roh Kudus diberikan, Roh Kudus mengingatkan akan perkataan Yesus ketika Yesus di bumi. Nah sekarang bagi saya, bagi saudara, kita kan tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus di bumi. Yang ada adalah firman. Dan ketika saudara membaca firman-Nya ini, lalu kemudian kau baca, Roh Kudus akan mengingatkan yang kau baca itu. Dan He reveals the truth. Mengingatkan firman ini dan menyatakan kebenaran. Dan suaranya saudara kenal. Suaranya kau pahami. Dan yang paling utama yang perlu digarisbawahi adalah the voice of the Holy Spirit will never contradict the word of God. Suara Roh Kudus itu tidak akan pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Pray, word, doa, firman. Yang terakhir, step yang berikutnya untuk saudara bisa mendengar suara dari Roh Kudus itu adalah obedience, ketaatan. Mari kita baca di Mazmur 37 ayat 23. Langkah-langkah orang benar, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang taat, di obedience, ditetapkan oleh Yahweh. Dan dia berkenan atas jalannya. Kalau di dalam teks bahasa Inggris, dituliskan begini. The step of a good man, yaitu berbicara tentang obedience, are ordered by the Lord. And he delighted in his way. Jadi langkah-langkah orang yang taat itu dikenan. Baca lagi di Amsal. Setelah Mazmur ada Amsal. Amsal pasal yang ke-3 ayat 6. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia. Akuilah dalam teks Inggris adalah acknowledging him. Itu berbicara tentang obeying him, mentaati. Maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Nah saudara-saudara, menurut ayat itu tadi, orang yang taat itu lebih mudah untuk menerima tuntunan. Tetapi orang yang tidak taat akan lebih sukar mendengar suara. Acknowledgement is obedience. Mengakui itu adalah ketaatan. Jadi baca firman dan taat. Maka dia akan percaya dan akan memperdengarkan suaranya kepada yang dengar-dengaran itu. Penting untuk saudara renungkan ini. Mengapa Tuhan akan bicara next step kalau kau tidak taat pada first step? Kalau Tuhan sudah memperdengarkan suaranya first step kepada saudara, engkau tidak taat. Kenapa Tuhan harus menyuarakan yang the next step? Tidak, saudara. Yang pertama belum dilakukan. Juga ini. Mengapa Tuhan akan bicara hal-hal rohani yang lebih mendalam kalau kau tidak dengar-dengaran dengan perkara natural, jasmani yang kelihatan? Tidak, saudara. Biarlah kita mau setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan terus membawamu kepada perkara-perkara yang lebih mendalam, lebih besar. Mengapa Tuhan akan memberi rema jika kau tidak membaca dan taat pada the written word? Kalau the written word, ayat yang tertulis saja engkau tidak membacanya, bagaimana Tuhan mau memberimu rema word?
firman yang menjadi rema. Sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, baca Logos. Maka kemudian Roh Kudus itu akan memberikan pewahyuan menjadi rema bagi kita semuanya. Saudara-saudara, itulah hal sederhana, sepertinya mudah untuk disampaikan dan didengar, tetapi ini bukan pengetahuan, tetapi ini perlu pengalaman. Sekali lagi, dengan saya menjelaskan bagaimana suara ibu saya, saudara tidak akan bisa membedakan dari begitu banyak orang mana yang suara ibu saya. Kecuali engkau mengenal dia dan engkau punya pengalaman bertemu dengan dia. Begitu juga Roh Kudus. Sebab itu, berhentilah menjadi kekristenan yang sebatas knowledge, tetapi kekristenan yang masuk di dalam pengalaman. Engkau alami perjumpaan dengan Roh Kudus itu sendiri melalui 3 hal ini. Doa, firman, dan taat. Saya rindukan bahwa apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, dan kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa share dan bagikan kepada semua teman, keluarga, rekan yang saudara kenal, sehingga bukan hanya saudara saja yang mulai babaan baru di dalam kekristenan, membangun keintiman relationship dengan Roh Kudus, tetapi orang-orang yang kau kasihi juga mulai babaan baru dalam kekristenan mereka, membangun keintiman dan relationship dengan Roh Kudus. Mendengar suara Tuhan, mendapatkan tuntunan Tuhan, dan saya percaya suara-suara lain menuntun bisa kepada kehancuran, tetapi suara Roh Kudus menuntun kepada masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah belajar kebenaran ini, mereka bukan hanya sekedar tahu, tetapi mereka mau alami perjumpaan secara pribadi dan mau mempraktekkan apa yang mereka pahami hari ini. Berkat dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi pada episode The Holy Spirit Series yang akan datang. Yesus HaMashiach bless you. Turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan.
lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang. Ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna buat setiap kami. Berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya dilindungi, kami percaya diberkati, dicukupi, dan diberikan kesehatan. Berdoa buat setiap keluarga dibuat Tuhan bahagia, dibuat Tuhan makmur dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang kekurangan Engkau sudah mencukupi. Apapun kebutuhan kami dicukupi di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sampai hari ini berlangsung. Engkau Bapa yang tidak berubah dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Akan setiap pencobaan tidak melebihi kekuatan kami. Ada jalan keluar, ada kemenangan. Dan kami percaya Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan, Kau pasti lanjutkan sampai Kau datang kedua kali. Kami percaya, kami biji mata Tuhan Yesus tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Immanuel, Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.